Halo pemirsa Info Banua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Banua Tanpa Corona. Masa pandemi menghantam berbagai sektor di Indonesia, termasuknya dunia usaha dan juga mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. Tentunya kita sudah melihat bagaimana program bantuan dari pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat. Namun apakah itu sudah efektif? Atau masih terdapat kekurangan yang terjadi? Nah, kita akan bahas bersama dengan salah satu narasumber kita kali ini, yaitu Mas Fajri. Oke. Mas Fajri ini selaku penggiat sosial dan juga salah satu NGO koordinator Kalimantan Selatan di kitabisa.com ya Mas? Benar. Oke, nah ini Mas, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh mengetahui lebih nggak nih mengenai apa sih NGO koordinator nih? Kayaknya baru nih NGO koordinator untuk kitabisa.com nih. Terima kasih Mas Faisal sudah diundang di talkshow-nya Info Banua ya. Dan perkenalkan, nama saya Fajri, saya NGO koordinator Kitabisa di Regional Kalsel. Jadi NGO koordinator Kitabisa Kalsel sendiri adalah perpanjangan tangan, karena seperti yang kita tahu kan Kitabisa itu adalah platform penggalangan dana, di mana untuk para penggalang-penggalang dana, inisiator-inisiator sosial yang ingin menggalangkan dana dan menghubungkannya dengan pendonatur-pendonatur atau yang biasa kita sebut dengan orang baik. Nah, kalau kita bisa menyebutnya orang baik. Nah, berdasarkan data Mas Faisal ya, di Kalsel sendiri ternyata banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh personal, yang dilakukan oleh NGO, yang dilakukan oleh komunitas untuk bisa menginisiasi proyek-proyek sosial, entah itu di kesehatan, di medis, kemudian infrastruktur, kemanusiaan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi untuk itu juga, karena berdasarkan data itu juga, maka perlu adanya perpanjangan tangan atau penghubung antara Kitabisa dengan para NGO atau komunitas yang ada di Kalsel ini sendiri. Ya, makanya ada NGO koordinator yang diadakan di Kalsel. Nah, seperti itu. Nah, jadi sesederhana itu sebagai perpanjangan tangan antara Kitabisa dengan para NGO untuk bisa menjadi support system teman-teman NGO untuk bisa mencapai donasinya, mencapai target dari donasi untuk kemudian bisa berdampak pada masyarakat. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih. Oke. Nah, begitu Mas ya. Berarti memang salah satu program dari Kitabisa adalah mewujudkan suatu koordinator nih ya di daerah-daerah yang mungkin bisa berimpact juga nantinya ke daerah yang Mas koordinator ini juga nih ya. Benar. Karena saya sebagai penghubung ya antara Kitabisa dengan NGO partner, dan saya kebetulan juga orang asli sini juga ya, Banjarmasin, yang makan dan minum di sini. Saya punya rasa tanggung jawab moral yang besar Mas Faisal untuk bagaimana orang-orang sini yang mungkin butuh bantuan, kemudian mungkin butuh bisa diringankan, itu menjadi tanggung jawab moral saya untuk bisa membantu menerobos dan bisa mendorong agar target-target dari inisiasi sosial itu bisa tercapai gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada rasa tanggung jawab moral juga sih seperti itu. Begitu nih Mas. Jadi kita mungkin lanjut nih ke pembahasan yang berhubungan dengan kerjaan Mas juga nih ya, selaku penggiat sosial dan selaku NGO koordinator juga. Nah, bagaimana nih Mas melihat kondisi masyarakat nih, apalagi khususnya masyarakat Kalimantan Selatan, bisa kita bilang ya mengenai kesejahteraannya setelah mungkin Mas menjadi koordinator ini juga, bagaimana nih situasi sosial yang terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan selama masa pandemi ini? Kalau kita concern di masa pandemi ya, nggak bisa dipungkiri ya Mas Faisal, dimanapun, di regional manapun, di kota manapun pasti banyak yang terdampak. Apalagi kalau misalnya kita nih sebagai pegiat sosial yang seringkali turun ke masyarakat, seringkali datang dan berkenalan dan bertemu langsung dengan masyarakat, banyak sekali kesenjangan itu terjadi gitu. Pertama mungkin karena juga ada pemecatan, kemudian ada PHK massal juga, kemudian juga mungkin usaha-usaha yang terdampak banyak sekali. Jadi itu sih Mas Faisal, realita yang ada yang nggak bisa kita pungkiri ada di Banjarmasin khususnya. Nah, seperti Mas lihat sendiri ya, kondisi pandemi seperti ini, apakah
ada perbedaan yang sangat signifikan nih sebelum ataupun mungkin pada saat masa pandemi ini di sisi sosial masyarakat. Jadi kemarin itu pengalaman saya ya waktu ke salah satu daerah di kelurahan, tepatnya di daerah Banjarmasin Barat ya, ada salah satu kelurahan di mana di sana banyak tuh ibu-ibu ngobrol-ngobrol bercerita, dan kemudian saya coba ikut nimbrung. Bu, ramai banget nih di sore hari ngumpul-ngumpul. Ya kayak ginilah kita katanya kan, karena kalau misalnya kita nggak ngumpul-ngumpul, nggak ketawa-ketawa gini, kita nanti stres. Kenapa stres? Karena laki-laki suami kita gitu ya, suami kita pada nggak kerja semua. Kalau misalnya kita dibikin beban, dibikin ini, bisa kayaknya kita bunuh diri gitu loh. Kalau kita nggak keluar, kita kayaknya bunuh diri nih bakalan. Makanya ya dengan realita yang ada, ya udah kita nikmati lah, dan kita bawa ketawa-ketawa gitu loh. Ya jadi hal-hal yang kayak gitu ada di masyarakat seperti itu. Oke, jadi memang masyarakat sudah mulai jenuh dan mungkin sudah mulai merasa stres nih Mas ya. Benar. Apalagi dengan kondisi pandemi yang bahasanya adalah mungkin banyak pekerjaan dari para suami, mungkin ya, para suami dari masyarakat itu juga kehilangan pekerjaan dan mungkin masih mencari juga nih Mas ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mas, terkait mungkin program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah nih Mas, apakah mungkin itu sudah efektif menurut Mas sendiri ya sebagai penggiat sosial yang mungkin tahu kondisi keadaan di masyarakat, apakah itu sudah efektif atau mungkin ada hal lain nih yang mungkin bisa diperbaiki, ataupun ada program mungkin baru yang bisa menyentuh lagi nih dengan kondisi masyarakat yang mungkin sudah di masa yang mungkin sudah jenuh lah dengan kondisi pandemi saat ini. Kita apresiasi yang pertama kepada pemerintah, baik dari tingkat negara, kemudian provinsi, daerah, hingga kecamatan, bahkan kelurahan, bahwa upaya-upaya untuk menanggulangi kesenjangan sosial ini sangat banyak gitu. Waktu kita turun ke masyarakat pun, mereka biasanya kan kalau ada rumah-rumah atau keluarga-keluarga yang terbantu itu biasanya ada stiker ya yang menempel di rumahnya, dan itu bahkan ada 6 bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, bantuan pangan non tunai, kemudian program Keluarga Harapan, bantuan sembako kota, dan kemudian yang lain-lainnya. Artinya apa? Artinya kita mengapresiasi bahwa ada upaya pemerintah untuk bisa menanggulangi tadi kesenjangan sosial tadi. Namun sekali lagi ya, bahwa kita berharap yang pertama adalah jangan sampai bantuan-bantuan sosial yang istilahnya ini menjadi hak masyarakat, kemudian apalagi dengan kondisi yang seperti ini, jangan sampai ada markup harga atau pemotongan yang mohon maaf ya terjadi di negara kita saat ini, yang seperti ada kasus dari yang terbaru itu ya, dari Kemensos. Tapi kita tetap percaya bahwa mungkin negara ada salah satu oknum seperti itu, tapi kita percaya bahwa di Banjarmasin, kemudian juga di Kalsel, khususnya dinas sosial sudah berupaya penuh untuk itu. Tapi kalau misalnya kita perlu ada kritik ataupun mungkin solusi yang membangun adalah begini, mungkin pendataan itu akan lebih efektif kemudian jikalau ada salah satu platform yang menaunginya seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini, kadang kalau misalnya kita banyak menemui waktu itu di lapangan, ada ternyata beberapa warga sekian persen yang tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan pemerintah itu. Bisa jadi barangkali mereka tidak terdata karena mungkin saat itu tidak ada di rumah. Bisa jadi juga ada mungkin hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa memenuhi administrasi seperti itu. Makanya perlu adanya semacam platform yang menaungi, daripada misalnya satu masalah yang biasanya urgent ya di sosial itu, misalnya ketika ada krisis pangan. Krisis pangan ini bukan berarti mereka nggak cuma bisa makan aja ya, tapi bisa makan yang mungkin bergizi. Nah kayak gitu, yang bergizi itu yang jadi catatan. Kemudian juga mungkin yang rumahnya rubuh, yang menyebabkan mungkin ada kalau misalnya rumahnya itu hampir rubuh, itu akan menyebabkan kecelakaan yang berarti. Nah itu sangat perlu harus menjadi urgensitas dari pemerintah. Dan juga mungkin kemudian ada kecelakaan, dan kemudian juga mungkin bantuan dari segi ekonomi. Tidak hanya berupa bantuan
tunai, tapi juga mungkin upaya program-program pemberdayaan. Nah, kadang hal-hal itu tidak tersentuh karena tidak ada platform tadi. Makanya dari itu, platform itu bekerja ketika misalnya ada warga-warga yang terdampak seperti itu, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga mungkin di daerah sana mungkin ada Karang Taruna, ada RT, kemudian ada mungkin remaja masjid dan lain sebagainya yang ikut juga bisa melaporkan langsung melalui itu. Jadi regulasi itu bisa terpotong, tidak lewat kelurahan, kecamatan dan sebagainya, tapi langsung ke dalam platform itu. Dan ketika itu sudah terkumpul datanya, data itu bisa langsung diserahkan ke dinas sosial untuk kemudian ditangani seperti itu. Itu terjadi ada di Jawa Barat, Mas Faisal. Ada namanya Jabar Quick Response. Nah, dan itu sudah banyak menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kita berharap di Kalsel pun, khususnya ya gubernur yang nantinya terpilih mungkin ataupun wali kota yang nantinya terpilih bisa membuat itu seperti itu sih. Jadi memang harusnya memang ada wadah yang memang fokus ya Mas ya, fokus untuk mengentaskan mungkin permasalahan tersebut dan juga siap menerima laporan-laporan yang terjadi di masyarakat juga, dan akurasi data pastinya ya yang diperlukan. Betul. Untuk menyalurkan bantuan, karena mungkin kita ketahui juga ada beberapa mungkin yang miss ya terhadap koordinasi yang terjadi di pemerintahan juga terhadap data yang seharusnya menerima tapi belum bisa menerima pada saat ini juga. Betul, kita paham bahwa kelurahan, kecamatan itu punya banyak sekali agenda-agenda yang penting. Oleh karena itu jangan hanya cuma mengandalkan kelurahan dan kecamatan aja, tapi juga bisa digerakkan melalui program-program pengembangan kepemudaan tadi, seperti misal mungkin Karang Taruna, seperti misal mungkin remaja masjid dan lain sebagainya, kemudian mungkin ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sosialnya itu kuat, yang mereka tahu tetangganya sedang sakit apa, yang mereka tahu tetangganya itu kondisinya seperti apa. Kalau mereka diberikan wadah seperti itu untuk melaporkan, itu akan lebih cepat Mas Faisal, dibandingkan kita mungkin tadi bisa melalui kelurahan dan kecamatan, karena kan mereka kan sibuk seperti itu, yang mungkin banyak sekali agenda-agenda penting lainnya seperti itu. Jadi Pentahelix itu jadi terbangun gitu, ABCGM gitu ya, Akademisi Bisnis Community Government dan Media. Kita sebagai komunitas yang bukan bergerak di pemerintah, tapi sebagai masyarakat, kita punya andil untuk itu, dan kita juga punya ruang kontribusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, utamanya kepada para tetangga. Nah, lagi nih Mas, mungkin ya dari pemerintah tengah bekerja untuk mencari formula yang cocok untuk membantu kesejahteraan sosial, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, mungkin kalau kita bicara nih Mas di luar pemerintah, bagaimana sih seharusnya mungkin ya yang bisa kita bilang salah satu kolaborasi Pentahelix mungkin dari swasta dan lainnya, seperti apa sih Mas yang harusnya mungkin ya mereka bisa juga bantu gitu dalam mengentaskan permasalahan di masa pandemi seperti ini? Nah, oke. Jadi kalau kita balik lagi ya, bahwa kontribusi, bicara soal kontribusi masyarakat, teman-teman bisa tadi, kalau misalnya mungkin belum ada platform seperti itu yang disediakan oleh pemerintah, teman-teman bisa menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial, entah itu mungkin pemberdayaan untuk duafa, kemudian mungkin untuk bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Silakan inisiasi teman-teman, dan kemudian ayo kita kerjasama, ayo kita kolaborasi bersama, kita bisa gitu. Nah, kita bisa ini menaungi teman-teman yang ingin menginisiasi proyek-proyek sosial seperti itu, yang kemudian nantinya kita bareng-bareng untuk mencari donasi, yang dimana nanti donasi yang tercapai itu akan disalurkan lagi kepada masyarakat seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah mari teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak punya ruang, tidak punya wadah, mari berkumpul dan bikin sesuatu gitu. Ada banyak sekali nih, kita diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk bikin sesuatu gitu. Teman-teman bisa bikin komunitas, teman-teman bisa bikin masuk ke dalam ruang yang sudah ada, mungkin yang kemudian itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman berkumpul dan menginisiasi sesuatu seperti itu. Itu mungkin hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Kalau saya mengutip, kalau kata Dr. Gamal Albin Said gitu ya, bahwa kita itu hidup di era di mana keberpihakan, di mana keterpesonaan
di mana penghormatan itu diberikan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi kepada sosial. Nah, sesederhananya kayak gitu ya. Artinya adalah teman-teman kalau misalnya punya proyek sosial, teman-teman pengen menginisiasi sosial, teman-teman secara tidak langsung itu akan diberikan penghormatan. Tapi kita bukan berarti minta penghormatan juga ya, tapi kita diapresiasi loh. Ini adalah era yang seperti itu. Jadi jangan takut untuk bikin sesuatu. Oke. Jadi memang perlu inisiatif dari kita sendiri nih ya, apalagi pemuda gitu ya, untuk bisa bersama-sama membantu pemerintah, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks pastinya yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah nih Mas, kita masuk di sesi terakhir nih. Apakah mungkin ada pesan nih Mas yang mau disampaikan kepada masyarakat dan khususnya masyarakat Kalsel juga nih, untuk sama-sama nih kita saling bantu mengatasi masalah pandemi saat ini dan menuju nantinya ke depan Indonesia bisa bangkit lagi. Sesederhana ini ya. Jadi kalau misalnya kita gelisah melihat ketimpangan sosial, kita gelisah dengan tetangga kita yang rumahnya hampir rubuh, kita gelisah dengan tetangga kita yang tumor, yang kanker, yang tidak bisa berobat karena ketiadaan BPJS, karena ketiadaan biaya pengobatan, atau kita gelisah dengan misalnya musola di dekat rumah kita yang hampir rubuh, yang hampir ambruk. Kalau kita gelisah dengan itu, kita gatal dengan itu, maka tidak ada perubahan yang dapat dilakukan kecuali kita yang bakalan merubah itu sendiri. Jadi artinya apapun yang teman-teman gatal, apapun yang teman-teman gelisah, ayo segera bikin sesuatu. Dan banyak sekali ruang-ruang kontribusi, banyak sekali ruang-ruang kolaborasi yang bisa kita hasilkan. Bersama swasta, bersama kita bisa melakukan hal itu. Bersama media kita bisa mensiarkan itu yang kemudian bisa viral, yang kemudian bisa banyak orang-orang yang ingin membantu gitu. Kita bisa kolaborasi dengan akademisi untuk misalnya mungkin akademisi melakukan penelitian dan kemudian bisa memberikan sesuatu. Kita bisa berkolaborasi dengan pebisnis yang mungkin nantinya akan memberikan santunan-santunan tunai yang kemudian kita yang menyalurkan. Ataupun juga kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah melalui dinas sosial dan lain sebagainya. Jadi itu sih harapan kita dan mungkin jadi refleksi juga untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan gitu. Oke. Jadi kalau boleh menyimpulkan Mas ya, berarti kita sudah ada di zamannya atau di eranya kolaborasi nih Mas ya. Yang mana salah satu hal sangat lebih efektif kalau jika satu hal lainnya itu mendukung. Betul. Seperti itu Mas ya. Nah, juga saya tidak lupa dan juga tidak bosan untuk mengingatkan para pemirsa Info Banua untuk selalu menjaga atau menerapkan protokol 4M yang dimana selalu menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga, terus menjaga keimanan kita, dan kita percaya bahwa pandemi saat ini itu bisa berakhir secepatnya, dan juga selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan selalu mencuci tangan dan menggunakan masker, dan juga selalu menghindari kerumunan jika berpergian atau mendatangi suatu tempat. Saya Faisal dan kru Info Banua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan.